Jadi kalau jualan minyak batal itu nasabnya putus, itu pasti bukan keturunan Nabi Muhammad. Itu kan menunjukkan kepada ketololan kamu. Oh enggak, saya kiai kok. Apalagi itu lebih parah lagi, kiai tolol atau kalau begitu. Saya baru ngeh juga ya, baru menyadari juga ya, ternyata ceramah-ceramah kiai itu dahsyat juga ya. Artinya saya sebagai YouTuber lah yang kalian kenal, tukang roasting atau apa, tukang gojlok atau apa, tapi masih jauh level gojlokannya daripada kiai yang ceramah di panggung. Ya saya tidak menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tapi cuma menilai tensi atau pemilihan diksi dalam menggojlok. Kalau ini kan lucu juga ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau jualan minyak nggak mungkin cucu Nabi, berarti itu tolol kalau berkata begitu. Nah, tapi kan kiai lebih parah, berarti kiai tolol. Jadi nggak ada maaf, nggak ada ampun gitu untuk sebuah ketololan lah bahasanya. Misalnya dinaikkan lagi, tapi itu kan wali, ya wali tolol kan begitu ya. Wakis malam yukol lah kalau bahasanya kitab gitu ya. Jadi apa-apa yang tidak diucapkan kalau punya kesamaan ya timbang aja, dianggap sama. Wakis malam yukol, nah, itu bahasa. Kalau yang lain sama, wama asbahadalik kalau dalam bahasa lain. Cuma tipikal seperti ini ada di sebuah kelompok saya lihat ya. Jadi baik yang pro atau yang kontra dalam polemik ini, yang namanya narasi tajam ya, atau kasar ya, atau ya mungkin kalau bagi yang tidak suka narasi yang kotor gitu. Jadi bahasa kotor itu menjadi apa bahasanya, menjadi multi penggunaan, dipakai oleh yang setuju mengatakan ini adalah tajam dan keras, yang tidak setuju mengatakan ini kotor ya, tidak beretika dan sebagainya. Dalam hal-hal semacam itu semua orang menilai memang masing-masing kelompoknya gitu ya, karena memang sudah terjadi dua kubu, pro dan kontra. Jadi kalau orang yang memandangnya ini sedang menegakkan kebenaran, maka narasinya itu bukan kotor, tetapi keras, tajam. Kalau yang memandangnya ini adalah sebuah kebatilan, oh berarti ini narasinya kotor, begitu. Tapi biarkan masalah ini, kalau saya pribadi tetap tidak terlalu suka siapapun, kelompok manapun kalau narasinya kotor sekali. Tetapi saya juga tidak mau menyalahkan siapapun kalau hanya masalah pemilihan diksi, karena ya jangan ada dusta di antara kita. Kalau dalam masalah narasi yang tajam atau kotor atau sadis itu di semua kelompok ada, ya tergantung menilainya dari sisi mana. Saya mau bicara satu anekdot, tapi ya mungkin sekaligus merefresh pengetahuan kita ya, walaupun dia cocologi atau apalah ya. Jadi ada satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'adauril illati wujudan wa adaman. Jadi sebuah hukum itu biasanya bergerak dinamis sesuai dengan eksistensi dari illat atau pemicu utama dari hukum itu. Ya sebetulnya itu kan biasa Pak, kausalitas kan. Jadi hukum dan illat itu kausalitas. Kalau penyebabnya tidak ada, maka akibatnya pun juga tidak ada. Kalau penyebabnya berubah, maka akibatnya pun akan berubah. Nah perubahan di sini kan dibatasi wujudan wa adaman, adanya dan tidak adanya. Ya sebetulnya itu kan nggak usah kita jauh-jauh lah. Ya orang kalau misalnya dia ada di posisi wajib melakukan sesuatu karena ilatnya, misalnya ya, saya tidak mau bicara terlalu paten masalah ini. Misalnya orang wajib haji karena alasannya dia punya uang, berarti kan ada kewajiban haji itu. Tiba-tiba uangnya hilang, entah dirampok, entah kebakaran, kan tidak wajib lagi. Jadi karena basis dari wajibnya haji itu dipicu oleh ilat, dan ilatnya sekarang sudah tidak ada, ya tidak wajib lagi. Sama dengan misalnya ada orang yang, kenapa kamu wajib wudhu? Karena kamu wajib sholat. Nah, kalau kamu sudah selesai sholatnya, ya nggak wajib wudhu lagi, kecuali nanti kalau sudah wajib sholat lagi.
Jadi kira-kira seperti itu ya, walaupun kalau dibedah luas nggak sesimpel itu, kita anggap sesimpel itu. Nah ada juga mungkin pecahan-pecahan atau ada kemiripan-kemiripan dulu ya, ini ada makalah masyhur sekali, ya bukan hadis ya. Kalau setan mendengar aroma kopi, itu biasanya setan itu lari. Ya. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu ya, kopi ini menjadi semacam aktivitas tertentu bagi kelompok tertentu, yaitu orang-orang soleh yang memang dia mau ihyaul lail, mau begadang, mau tidak tidur. Sehingga dia itu kalau sudah mulai jam 11 atau jam 10 itu bikin kopi. Dan namanya orang soleh, tujuan begadangnya ya kalau nggak mau tolak kitab, kalau nggak ya taklim, kalau nggak ya zikir, kalau nggak ya sholat, kalau nggak ya ngaji Quran. Artinya amalannya itu adalah amal as-solihah, perbuatan-perbuatan yang baik, berzikir, atau mungkin kalau malam mungkin apalagi dia sendirian itu berzikir, bermunajat, ngaji. Dan itu terjadi seperti itu. Sehingga setan itu tahu kalau sudah ada aroma kopi ini mesti dari rumahnya si fulan, atau ini mesti dari rumahnya orang di mana dia buat kopi. Setelah itu dia mengaji, setelah itu dia sholat, setelah itu dia zikir. Ya setan, ya sudah kita nyingkir dulu. Panas kita dengar orang ngaji, panas kita dengar orang bicara ilmu, panas kita dengar orang bermunajat kepada Tuhannya, panas kita mendengar orang-orang yang sedang sujud dan khusyuk. Makanya setan iblisnya pergi dulu. Sehingga tercipta sebuah hukum bagi iblis dan setan itu. Kalau ada bau kopi jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena panas nanti. Bukan panas kopinya ya, tapi karena di situ mesti dari buah kopi ini akan ada orang di situ yang sholat, ngaji dan sebagainya. Jadi kalau kita analogikan, kenapa pergi kalau ada orang buat kopi? Karena pada waktu itu orang buat kopi itu adalah ya mereka orang-orang soleh yang ingin beribadah. Nah kalau sekarang orang mau begadang main gaplek juga ya buat kopi. Orang mau begadang misalnya mau nonton sesuatu yang buruk juga buat kopi. Orang begadang untuk ngobrol yang tidak penting, untuk ghibah, untuk apa ya buat kopi. Bahkan orang yang begadang nunggu pelanggan, misalnya perempuan atau laki-laki, nunggu pelanggan dalam tanda kutip, ya mungkin apa bahasanya ya, melakukan hal yang buruk juga buat kopi. Sehingga setan sekarang sudah tidak takut lagi kepada aroma kopi, karena sudah berubah keadaannya ya. jadi lain dulu, lain sekarang. Sekarang orang buat kopi, semuanya orang buat kopi. Pokoknya kalau ada orang mau begadang buat kopi. Dulu kalau orang buat kopi itu bukan hanya dalam tanda kutip begadang saja, tapi begadang untuk melaksanakan amal soleh. Kalau sekarang enggak, semua yang mau begadang buat kopi, sehingga setan sudah berubah hukumnya. Sekarang sudah dekati nggak apa-apa. Ya. Kenapa begitu? Karena sudah lain keadaannya. Jadi inilah betapa logisnya kaidah-kaidah dalam istinbat hukum itu, betapa logisnya kaidah-kaidah fikih itu. Al-hukmu yaduru ma'adaurir illati itu sebetulnya nggak perlu kita formalkan ke dalam bahasa itu. Semua kita sudah memahami, itu kaidah keseharian kita. Ya, kamu harus makan karena kamu lapar. Setelah kenyang, kamu sudah nggak harus makan lagi. Kalau tidak bicara harus, kamu ingin makan. Anggap itu hukumnya, akibat kan? Karena lapar. Kalau laparnya hilang kan, ingin makannya juga hilang. Jadi kenapa hukum dan ilat itu apa bahasanya? Kenapa hukum itu bergantung kepada ilatnya? Kita nggak usah bicara hukum, nggak usah bicara ilat karena mungkin terlalu rumit. Karena ilat berbeda dengan hikmah. Misalnya orang safar. Safar itu kan hikmah dari kamu boleh tidak berpuasa atau boleh qashar sholat dan sebagainya itu kan karena masyaqqat, karena ada kesulitan. Itu kalau dulu Pak, kalau jalannya dulu masih mungkin jalan kaki. Atau mungkin jarak 80 km itu ditempuh bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Sekarang jarak ratusan bahkan ribuan kilo ditempuh 1 jam 2 jam. Apakah masih qashar juga? Apakah masih puasa boleh batal juga? Cuma 2 jam. Ya itulah nanti dibedah lagi. Mana yang masuk ilat, mana yang masuk hikmah. Makanya berbeda antara ilat dan hikmah.
Ya, itu mungkin agak serius kajiannya ya. Safar itu kebolehan kamu qashar, kebolehan kamu iftar, tidak berpuasa itu adalah karena pelaksanaan safarnya. Jadi itu ilatnya adalah kamu safar. Anta musafirun, itu ilat. Perkara hikmahnya tidak ada lagi, tidak ada masyaqqat atau tidak ada apa, yang nggak bisa merubah hukumnya. Kenapa? Karena yang bisa merubah hukumnya adalah kalau kamu tidak safar. Itu. Jadi harus presisi kalau sudah mau ditarik kepada bicara hukum fikih. Kalau tadi saya akan bicara, ya cocologi lah. Ya walaupun ini tidak pas, setidaknya kamu jadi ingat ada kaidah itu. Jadi kalau orang mendengar konten itu dari beberapa menit kamu dengarkan, setidaknya ada yang hal-hal yang mungkin kalau kamu sudah tahu kamu ingat lagi gitu. Itu berarti kita ber-YouTube bermaksud untuk mendapatkan hal yang ada manfaatnya. Minimal nggak ada mudaratnya, kan begitu. Jadi ingat-ingat, kenapa orang safar itu kan sudah berubah. Dulu iya, dulu kalau orang safar itu mesti masyaqqat, dia jalan kaki. Bahkan mungkin kenapa sholatnya harus diperpendek, karena ada kesulitan. Dia mungkin menjaga barangnya takut dicuri orang. Sekarang orang jalan nggak bawa apa-apa, karena orang zaman dulu jalan itu mesti bawa bekal, Pak. Bawa harta dia. Kenapa? Karena kebutuhan di jalan. Sekarang enggak. Cuma 2 jam, misalnya dari Surabaya ke Malaysia bahkan. Sudah lain negara, udah berapa, itu tidak sampai 3 jam. Artinya sholatnya itu ya sama dengan tidur aja, apalagi puasa. Di mana masyaqqatnya itu? Bahkan lebih berat orang yang mungkin kerja gitu, yang panas-panasan atau apa. Ini di dalam pesawat, AC, tidur pula, bangun-bangun sampai. Apa ya boleh tidak berpuasa? Ya boleh, Pak. Kenapa masih boleh tidak puasa? Kan sudah berubah. Yang berubah apanya? Keadaannya. Kalau dulu perjalanan rumit, kalau sekarang perjalanan sudah tidak rumit. Oh, tapi bukan itu pemicu hukum kebolehannya, tapi menempuh perjalanannya. Nah, itu yang disebut dengan ilat. Jadi kalau tadi ke fikih presisi, sehingga nggak bisa kita nyocok-nyocokkan. Wah, kalau lain dulu lain sekarang, misalnya. Oh, dulu kita masih misalnya ya, ini mau nyocok-nyocokin kamu. Dulu saya bersodakoh banyak, karena dulu mungkin tetangga-tetangga masih pada miskin. Nah, sekarang tetangga-tetangga sudah kaya, saya nggak perlu bersedekah. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa ya. Itu mah nyodok-nyodokin sendiri. Bersedekah nggak bisa sedekah ke tetangga kamu, sedekah ke tetangga orang lain yang membutuhkan gitu. Bukankah sedekah itu bukan hanya karena ada yang membutuhkan, Pak, tetapi karena itu suatu kesunahan. Perkara memang iya cocok gitu. Ada yang memberi, ada yang butuh. Terjadi sesuatu yang ideal gitu. Tapi walaupun tidak ada yang butuh, namanya bersedekah nggak akan hilang nilainya. Menginfakkan harta itu tetap bernilai pahala. Ada orang butuh, ada orang nggak butuh, nggak ada urusan itu. Nah, jangan lalu wah sekarang sudah nggak perlu bersedekah, sudah nggak ada yang butuh misalnya gitu. Begitu juga belajar misalnya ya. Ya dulu saya tidak tahu, sekarang saya harus belajar. Sekarang saya sudah tahu, tidak harus lagi belajar. Ya enggak, kamu harus belajar kan karena kamu manusia, kamu hidup, kamu makhluk Allah, kamu melaksanakan perintah Allah yang baik. Belajar itu hal yang baik. Enggak ada habisnya kamu belajar. Kamu akan hilang keharusan belajar kalau kamu sudah mati atau mungkin sudah gila atau apa ya. Ya jangan dicocok-cocokkan dalam semua hal, kecuali kalau mau buat anekdot kayak tadi itu. Ya kopi sudah berubah sekarang, ngebawa-bawakan. Kenapa? Karena ilat dari setan takut kepada orang buat kopi, karena dulu orang buat kopi untuk hal yang baik. Sekarang sudah enggak pasti seperti itu, maka setan sudah enggak takut lagi. Jadi begitu ya. Allahumma hadina